Dalam doa subuhku ini kau menjelma langit, yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang di atas kepala, dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Halo, selamat siang Rahel Amanda. Selamat siang. Apa kabar Manda cantik? Alhamdulillah baik. Apa kabar Om? Manggil Om ya. Udah lama banget kita nggak ketemu ya, masih kecil Manda dulu. Iya, aduh zaman kita kayak zamannya aku masih diajak-ajakin ini juga deh. Waktu itu kayak pernah juga ada acaranya cute atau kayak fashion show-nya cute gitu. Kadang-kadang pernah ikut deh kalau nggak salah. Iya. Lama banget. Bener, udah lama banget. Terus lagi sibuk apa sekarang? Sekarang ya seperti biasa karena pandemi pastinya banyak kan aktivitas jadi dilakukannya di rumah aja gitu. Kadang-kadang kayak misalnya sempet sih kemarin ada beberapa project kayak web series gitu-gitu yang mengharuskan syuting di luar, tapi biasanya cuma sebentar dan karena sekarang lagi pandemi jadi prosedurnya juga udah diatur sedemikian rupa orangnya jadi nggak terlalu banyak gitu di tempat syuting. Terus sisanya ya kebanyakan ngerjain kerjaannya dari rumah aja sekarang. Oke, banyak-banyak via Zoom mungkin ya? Aduh, webinar banyak banget. Sekarang karena semuanya jadi kesana ya bentuknya ya. Iya benar. Sampai Om sendiri pun juga channelnya nggak bisa talk show face to face tuh nggak bisa. Habis mau nggak mau ya udahlah, keadaan begini mau nggak mau ya udah via begini aja. Iya, makanya mudah-mudahan bisa cepat ini ya mereda ya biar bisa ketemu lagi. Bener. Ingat Amanda waktu kecil dan setelah itu ketemu lagi di film I Love You Om. Oke. Terus ketemu lagi kita cerita tentang hari ini. Betul. Cerita dong awal Amanda pertama ke model dulu ya awalnya ya. Model apa gimana sih? Jadi aku tuh pertama kali kan sebenarnya iklan. Oh iya benar. Iklan itu aku umur 2,5 tahun, jadi kecil banget sih sebenarnya. So basically my whole life udah kecemplung di sini. Terus di produk apa? Aku ingat banget itu sepatu bata ya. Nggak tahu nanti di sensor apa gimana. Oke. Iklan sepatu bata. Jadi waktu itu sebenarnya yang dibutuhin juga talentnya anak kecil cewek yang lari-larian doang gitu. Tapi kebetulan karena jadi aku tuh sebenarnya talent dadakan gitu kan. Talent aslinya Hamin sekian. Ya biasa mungkin anak kecil ya kan cranky terus nggak mau syuting gitu. Terus aku kebetulan yang orang advertisingnya tuh mengusulkan untuk aku gitu. Akhirnya dari situlah dimulai iklan, terus tawaran-tawaran berikutnya juga ikut. Kemarin mendung, saat para pahlawan medis tak kembali dari baktinya. Tapi cerah masa depan keluarga harus tetap menyala. Fair and Lovely percaya pendidikan tak boleh berhenti dalam situasi apapun. Terima kasih untuk perjuanganmu para pahlawan Indonesia. Kini saatnya kembali cerahkan harapan mereka. Wujudkan cita-cita buah hatinya. Fair and Lovely memberi beasiswa hingga sarjana kepada anak para pahlawan medis yang gugur karena COVID-19. Iklan lagi, terus
di tengah-tengah itu kayaknya mulai tuh kayak fashion show gitu, yang model anak-anaknya, kalau ada clothing line anak mungkin Cute salah satunya dulu. Iya benar. Itu mulai ikutan gitu sampai di umur 6 itu aku diajakin untuk sinetron. Di Candy bukan? Bukan, jadi Candy itu tuh aku udah setelah sekian lama, kayak Candy itu aku umur 13 tahun, tapi Candy itu sinetron pertama yang stripping. Oh sih, Jadi sebelumnya itu aku umur 6 tahun itu judul sinetronnya Indra Keenam sama Joshua Suherman dulu. Ingat. Jadi sama Jojo itu sinetron pertama aku jadi adiknya Jojo. Ya udah dari situ sama bergulir lagi lah, tiba-tiba ditawarin sinetron lagi. Di umur 10 tahun film pertama kali itu Heart, baru abis itu I Love You Om. Oh, Heart dulu awalnya. Sampai sekarang ada berapa film, berapa sinetron? Kalau sinetron jujur lupa. Dulu banyak banget sih. Dulu banyak, terus kayak puluhan kalau film, kalau sinetron puluhan ada sih. Puluhan. Kalau film itu kayaknya sekitar 9 atau mau 10 gitu. Dan di I Love You Om dapat penghargaan ya kalau nggak salah ya? Nominasi sih pada saat itu gitu. Jadi dulu kan masih ada ini ya, MTV Movie Awards, di zaman MTV juga masih ada kan gitu di sini. Dan kebetulan ya waktu itu ada salah satu nominasinya kan ada yang Breakthrough Artist gitu. Di situ aku masuk itu nominasinya. Manda untuk dunia acting pernah belajar khusus atau gimana sih? Aku tuh sejujurnya kalau latihan formal gitu enggak sih gitu. Jadi memang dari awal tuh otodidak gitu. Cuma ngeliatin TV, kalau misalnya ada sinetron lain atau film-film yang lagi diputar gitu di TV, aku tuh suka nonton. Jadi satu-satunya pendidikan formal itu pas jadi waktu itu pas preparationnya I Love You Om. Oh oke. Kan biasanya memang ada. Sama Restu ya? Oh iya, kalau pas di I Love You Om tuh sama Restu Sinaga, dan waktu itu kita dimasukin sebulan ke Sakti Aktor Studio bareng Bang Eka Sitorus. Nah di situ tuh kayaknya pertama kali aku dapat experience pendidikan formal di acting. Jadi sebulan sebelum syuting, dari pagi sampai malam kita tuh dilatih terus gitu. Yang emang menurut aku dampaknya tuh sangat kelihatan di filmnya gitu, karena ya chemistry-nya jadi udah ada sebelum kita mulai syuting gitu, dan satu sama lain tuh deket karena ya kita tiap hari ketemu sebelum syuting gitu. Soalnya lebih nyambung ya. Dan untuk sinetron itu melalui casting atau film-film? Casting pasti, sampai sekarang aja aku casting kok. Masa udah punya nama loh Amanda. Iya, nah ini yang sering. Jadi dulu pun persepsiku juga kurang lebih sama ya gitu. Jadi banyak orang-orang termasuk aku dulu merasa bahwa casting itu adalah sebuah jalur yang harusnya tidak dilalui kalau orang udah punya nama atau setidaknya udah punya skill gitu. Tapi makin kesini, maksudnya makin misalnya aku belajar juga dari seniorku di film gitu, dari aktor maupun sutradara, produser gitu. Aku jadi sadar betapa pentingnya casting sih sebenarnya, karena penyesuaian karakter. Casting tuh juga satu buat kita aktor tuh kayak wadah untuk latihan terus gitu loh. Maksudnya untuk latihan, oke, kita dapat karakter nih, terus kita latihan di casting itu gitu. Maksudnya kita latihan acting, kita mencoba ngasah skill kita. Nah, walaupun at the end gak keterima, ya udah gitu. Tapi kita senang bahwa oh yaudah anggap aja ini kayak latihan lah gitu misalnya. Kedua, karena aku pun dijelasin juga gitu sama beberapa sutradara bahwa casting tuh juga kadang-kadang bukan untuk melihat capable atau bisa atau enggak gitu, tapi untuk melihat secara mood, secara look, kayak lo tuh yang ada di bayangan sutradara atau filmmaker nggak ya buat film ini gitu. Jadi lo cocok nggak sih? Cocok bukan berarti nggak bagus atau nggak bagus loh. Benar, gitu. penyesuaian Tapi ternyata karakter tadi ya. gitu. Jadi lebih ke
lo bukannya yang ada di bayangan filmmaker gitu, karena bisa aja lo sangat bagus tapi lo tidak keterima karena bukan lo yang ada di bayangannya gitu. Biar si karakter masuk juga ke si pemeran tadi. Betul. Terus untuk dunia model udah jarang lagi dong? Itu masih kecil doang kali? Iya. Aduh, masalahnya aku tuh kurang tinggi, Om. Pas masih kecil masih aman lah. Ya kalau buat foto mah oke lah gitu. Cuma aku pokoknya dulu sih sering catwalk ya. Pas udah gedenya udah tidak masuk ke kategori catwalk. Iya juga sih. Untuk iklan nggak minat? Iklan sebenarnya masih sih gitu. Cuman kan sekarang emang aku sih terakhir TVC tuh awal tahun. Kadang semua tidak berjalan sesuai mau kita. Aku mau cerita. Emang masih lembur? Masih. Ini masih ngerjain maketnya. Deadline-nya tuh 3 hari lagi. Terus sampai sekarang aku belum dapet ide maketnya mau diapain lagi. Ya udah, gue tungguin. Oke. Ya jadi kayak gini karena briefnya tuh mepet banget, Le. Mana selesainya harus beberapa hari lagi. Wan, kamu udah 4 harian lo lembur terus kayak gini. Nanti kalau... Ini namanya juga kerjaan. Kamu nggak apa-apa, Wan? Hampir aja kamu yang celaka, Wan. Hati-hati. Belakangan ini tuh kamu berantakan banget. Wan, yang nomor 1 itu diri kamu sendiri. Selamat ya, Wan. Makasih ya. Thank you, Bel. Thank you ya. Guys, balik duluan ya. Hai. You look nice today, Wan. Thank you. Mau kemana kita hari ini? Tapi percaya, yang dilewati ini membawa kebaikan untuk kita. Gitu. Tapi mungkin sekarang karena ya kita juga udah geser ke digital, Ya, kayaknya banyak kan ke media sih sekarang gitu. Jadi maksudnya aku lebih ngerjain itu formnya tuh lebih ke digital gitu. Jadi kayak untuk brand tuh lebih kayak misalnya web series gitu, apa foto gitu. dan endorse pun lancar gitu ya. Iya, untungnya ya, alhamdulillah. Dari sekian banyak sinetron, yang punya cerita unik apa di sinetron yang mana? Cerita unik ya, aduh susah banget. Di syutingnya gitu, di produksinya? Di produksinya, aku tuh terakhir sinetron kan aku tuh 2014 ya, jadi sejujurnya udah lama gitu dan mengingat lama. Tapi mungkin FTV Candy ya, ya. masalah ya? Kenapa? Yang terakhir FTV ya? Kayak terakhir tuh FTV gitu sebelum akhirnya fokus di film gitu. Candy sih kayaknya yang berkesan dan maksudnya mungkin yang banyak memorinya gitu karena itu kayak stripping pertama aku, terus ya memang somehow di Candy juga salah satu momen dalam hidup yang maksudnya namaku juga melejit di situ gitu. Iya, kan banyak lebih kenal Amanda di Candy. Nah terus apa ya, dan kayaknya karena pada saat itu pemainnya tuh hampir semua masih anak sekolah gitu, jadi sistemnya menurutku masih
apa ya, masih cocok lah denganku gitu, karena aku tuh dari dulu kan memang mungkin buat beberapa orang aku tuh rese ya, dalam arti aku tuh nggak mau syuting kalau di tengah-tengah jam sekolah. Jadi aku selalu mau pulang sekolah, yang which is berarti startnya baru sore dong gitu, jam 3 sore. Nah, cuman pada saat itu mungkin juga karena sebagian besar pemainnya juga anak-anak sekolah, ya udah akhirnya dari production house mengiyakan gitu. Jadi kita semua tuh pada saat dan pada saat itu homeschooling juga belum jadi pilihan yang populer lah gitu. Semuanya masih sekolah biasa, dan ya udah jadinya apa ya, di saat itu tuh kita syuting setiap hari, yang capek iya gitu, tapi kita tetap punya memori, tetap berperilaku sebagai anak sekolah pada umumnya gitu. Jadi yang ke sekolah ngerjain PR lah, bawa PR ke lokasi syuting, kerjainnya bareng gitu. Berarti itu dari kecil nggak berubah, dulu mama juga begitu, ingat banget Om. Pokoknya Iya, jadi emang diganggu. tetap gitu kan, karena soalnya kan dulu sebelum kecemplung diancem kalau sekolahnya jelek udah keluar aja, nggak usah ikut lagi. Sedangkan aku suka gitu, jadi kayak ya oke kita sekolah yang bener ya gitu. Ingat banget dulu kalau ngajak pemotretan apa pasti di luar jam sekolah, pokoknya mama kan ketat banget mamanya. Iya asli sampai sekarang. Iya, untung anaknya sekarang udah lulus kuliah sih gitu, jadi kayak udah. Oh iya, kadang-kadang udah sekolah sekarang ya. Belum, masih S1 psikologi gitu. Kalau di psikologi kan soalnya kalau mau jadi psikolog profesi harus S2 dulu. Nah sekarang lagi masa-masanya nih sebenarnya ditanya-tanya lagi kapan S2 gitu. Wisuda S1 kapan itu? Apa S1? Wisuda S1-nya kapan? 2018, 2 tahun yang lalu sih. Oke. Nggak berasa, ingat banget Amanda kecil. Tahu-tahu sekarang udah jadi sarjana, filmnya udah banyak. Kaget pertama dulu di I Love You Om, anak kecil main film begini gitu. Ingat kan Amanda kecil dulu. Iya. Tapi ternyata di film itu bukan anak kecil lagi, udah ABG. Oh iya, kalau yang sekarang apa yang pas di film itu? Enggak ya sekarang sih ABG plus lah. Inilah ya yang adult lah ya. Bener. Terus untuk yang film sinetron udah, Om Donga juga nyanyi kan? Kalau nyanyi tuh memang kalau nyanyi tuh sebenarnya dulu juga mulainya pas masih kecil sih gitu, dari umur 4 tahun. Tapi dan dulu sempat duet juga sama Om Opik gitu kan. Alhamdulillah. Betul gitu. Maksudnya sempat ada karir bernyanyi gitu. Cuman memang kesini untuk secara profesional aku tuh nggak terlalu mendalami lagi gitu. Jadi memang kayaknya semakin besar tuh untuk saat ini ya gitu. Maksudnya aku nggak tahu sih di depannya juga akan seperti apa gitu. Tapi memang dari dulu sampai sekarang yang aku lihat kok gue nggak ada bosen-bosennya, dan ini emang sesuatu yang gue suka banget, yaitu acting gitu. Jadi kayaknya emang passionnya di situ gitu. Jadi kalau ditanya nyanyi lagi sekarang as professional, maybe not gitu. Maksudnya sekarang lagi enggak. Tapi aku tidak menutup kemungkinan kalau kayak misalnya film musikal gitu, atau kayak teater musikal gitu, kayak it's something that I would love to try sih. Ya semuanya masih ada seninya sih. Terus mau nanya, untuk di acting nih, siapa yang ngedolain? Amanda ngedolain siapa? Bu Christine Hakim. Standar ya. Iya. Bu Christine, maksudnya kayak dari aku belum terlalu banyak nonton film beliau ya. Kan ya dari dulu sampai sekarang aku sangat salut karena beliau dari muda bahkan sampai usianya yang sekarang sudah cukup tua gitu masih eksis gitu di film terutama gitu, dan somehow masih masih prima gitu loh secara acting gitu. Kayak terakhir ngeliat beliau juga di film horor jadi perempuan yang ceritanya kayak yang sangat memuja setan gitu ya. Terus kayak
aku pengen sih bisa sampai di titik seperti Bu Christine gitu yang udah tua tapi tetap dia tetap shining gitu loh di film yang dia mainkan gitu. Dan sangat profesional. Dan sangat profesional gitu, yang makanya aku belum pernah sejujurnya kerja sama Bu Christine, jadi itu pengen sekali, salah satu wishlist aku gitu. Tapi yang aku dengar juga dari aktor-aktor atau teman-teman perempuan lainnya, ya beliau sangat profesional, sangat senior, tapi di saat yang sama juga beliau tidak membeda-bedakan dirinya dengan dengan junior-juniornya gitu, bahkan suka ngasih masukan. Itu sih yang aku senang. Terus dari sekian banyak perannya Manda nih di sinetron atau di film, peran sebagai apa yang susah? Waduh, peran yang susah ya. Di apa ya? cerita tentang hari ini tuh jadi anak kembar kan? Jadi anak bungsu. Tapi itu karakter Amanda aslinya juga nggak jauh beda dengan itu kayaknya. Kalau yang NKCTHI. Jadi agak ngeblank kalau ditanya peran yang susah tuh apa, karena makin kesini aku tuh dulu tuh aku sempat berpikir gini, kayak iya aku pengen dia dapet peran yang susah, kayak misalnya jadi psikopat atau jadi orang jahat atau jadi apalah gitu. Cuman makin kesini aku sih makin ngerasa bahwa pada dasarnya semua peran tuh susah gitu. Bahkan jadi orang yang biasa-biasa aja. Karena maksudnya kalau dapet karakter yang jadi orang biasa deh, nggak ada spesialnya gitu. Itu susah banget, karena gimana caranya kita harus ngebawain dengan cara kita, tapi orang bisa inget gitu dia siapa gitu. Kayak misalnya NKCTHI gitu, jadi anak bungsu gitu yang dikekang orang tua. Buat aku juga lumayan susah karena aslinya aku anak sulung. Oh ya. Jadi aku tuh maksudnya terbiasa apa-apa sendiri, mandiri, independen, lebih vokal dalam kalau punya keinginan, kalau punya pendapat gitu. Terus tiba-tiba dapat peran bungsu yang dikekang, yang nggak tahu dunia gitu, kayak gue nggak polos-polos amat gitu deh. Terus jadi ya, dari situ ya gitu, kayak ya buat aku juga termasuk susah. Jadinya ya yang harus dilakukan adalah ya riset, maksudnya kayak tanya sama teman-temanku yang kebetulan anak bungsu di keluarganya gitu. Terus halo. Terus untuk semua peran tadi, Manda merasa sukses di peran yang sebagai apa? Merasa sukses ya. Wow, pertanyaan sulit. Gue sukses jadi ini gue ada yang kurang deh gitu. Aku kayaknya akan merasa kurang di segala peran yang aku mainkan deh. Kayaknya karena ya apa ya, sukses apa enggak tuh. Kalau aku pribadi aku tuh nggak bisa ngelihatnya gitu, karena aku akan sangat subjektif gitu, karena kan itu aku yang main. Jadi tentang sukses atau enggak tuh aku serahkan ke yang nonton sih sebenarnya. Karena ya pasti kadang-kadang kalau aku ngerasa aku oke, I nailed it gitu, tapi pasti ada aja orang di luar sana yang enggak gitu, biasa aja gitu, atau iya jelek nggak misalnya gitu, kayak aku nggak pernah tahu gitu. Tapi mungkin satu ya yang aku setelah aku pikir ya oke lah gitu, I love you sih. Iya. Karena ini sih, tapi lucunya karena setelah aku sadari kenapa aku begitu luwes ya memerankan seorang anak yang ceritanya suka dengan om-om gitu. Karena ternyata pada saat itu aku tuh sejujurnya belum ngerti rasanya suka sama cowok tuh kayak gimana. Oh gitu. Iya, jadi itu kan aku syuting umur 10 tahun ya Allah, kecil banget. umur 10 tahun gitu, dan aku belum punya pengalaman, maksudnya aku belum bisa ngeliat kalau cowok tuh ganteng. Belum bahkan gitu, jadi kayak belum suka-sukaan di sekolah, bahkan yang kayak cinta monyet aja belum gitu. Jadi sejujurnya aku tuh tidak punya referensi apa sih rasanya suka atau cinta sama orang gitu. Akhirnya aku cuman
melihat itu tuh ya di film gitu. Jadi kayak ingat banget zaman-zamannya syuting I Love You Om tuh, zaman-zamannya Titanic sering diputar di TV walaupun udah dipotong-potong gitu ya. Udah, jadi gue liatin aja gitu di situ Om gitu kayak kalau orang suka sama orang tuh gini gitu. Dan aku pikir kayaknya itu yang membantuku gitu. Karena kayak kalau sekarang gue udah ngerti Resti Sinaga cakep woy gitu gue kayaknya. Usianya saat itu belum cukup untuk cinta-cintaan mungkin. Betul gitu. Sebenarnya iya, tapi aku rasa kayak karena itu juga aku jadi lebih luas gitu. Karena tapi perannya harus genit usia segitu. Iya. Itu emang punya cengkelat ya. Tapi aslinya mana Bang? Enggak genit lah. Standar. Enggak ya. Enggak, ya biasa aja. Salut juga lihat baca di profilnya udah kelar S1. Hebat itu. Jarang loh. Ada sih beberapa yang banyak yang sukses juga di pendidikan, tapi Manda pun juga karir lancar, sekolah pun juga sukses. Iya, alhamdulillah. Ya, UI pula kan? Iya. Alhamdulillah keterimanya di situ. Terus untuk kedepannya lebih suka kemana? Ke sinetron atau ada mungkin ke sinetron lagi atau mungkin full di film layar lebar? Kalau sejauh ini sih sampai sekarang aku masih pikirannya fokusnya masih di film dulu. Oke. Gitu karena aku ngerasanya masih banyak peran atau cerita yang seru yang kayaknya bisa aku explore gitu. Maksudnya bisa aku coba lagi gitu. Karena kan emang belajar terus ya jadi aktor itu gitu. Kayak ada aja peran-peran yang belum pernah kita bawain pasti gitu. Kalau untuk sinetron aku sih belum gitu. But we never know gitu in the future gitu. Tapi masih sampai saat ini masih film sih fokusnya. Dan fokus film pengen peran sebagai apa? Udah pernah coba peran sebagai orang gila mungkin atau apa? Belum sih. Sekarang dulu kayak tadi aku bilang gitu kan, dulu kan kayak punya spesifik kayak pengen jadi psikopat gitu. Ya sampai sekarang sih belum kesampaian, dan kalau dapat pengen juga gitu. Cuma kalau cantik gini jadi orang gila, kasihan lah. Iya. Jadi orang gila, atau kayak pengen juga sih kayak apa ya, action, mungkin yang genre-nya action gitu. Kayak aku tuh kecil-kecil lincah loh. Iya benar. Nah itu juga jago dulu waktu kecil, kamu ingat? Iya kan, makanya kayak oke, lucu. Ya kan, maksudnya siapa tahu ada peran misalnya atau ada film yang genre-nya action gitu, dan pengen sih sebenarnya bisa nyoba juga ke sana. Kemarin ada beberapa film itu sama sutradara siapa ya? Siapa aja ya? Kemarin tuh aku terakhir ke NKCTHI sama Mas Angga Dwi Masasongko. Mas Angga Sasongko. Terus sebelumnya itu Dua Garis Biru itu Mbak Gina Esnur. Mbak Gina tuh salah satu sutradara yang sangat aku favoritkan. Dua Garis Biru ceritanya keren. Berkelas lagi itu ceritanya. Iya, nah itu salah satu proyek yang aku juga sangat suka sih gitu, karena dari ceritanya matang, terus dari maksudnya pemain-pemainnya, timnya, bahkan baginanya sendiri gitu, kayak sutradara yang sangat mengerti aktornya gitu, dan karena ya Mbak Gina kan salah satu sutradara perempuan lah gitu, yang kalau walaupun bisa dibilang makin banyak sutradara perempuan di sini, tapi secara jumlah masih lebih dikit daripada laki-laki gitu kan. Jadi aku sangat banyak ngobrol sama Mbak Gina kayak tentang gimana rasanya jadi pekerja film tapi juga sebagai perempuan gitu. Seru sih gitu kalau bekerja sama beliau. Dan untuk ABG sekarang kebetulan Om udah lewat ya Mas ABG-nya. Film yang kita cerita tentang hal ini kayak sukses sih di mata ABG ya. Sebenarnya lebih ke keluarga sih, jadi kayak lebih ke dinamika keluarga, kayak tentang ya sebenarnya tentang satu keluarga yang intinya mereka berusaha untuk happy aja di saat sebenarnya ada masalah gitu. Jadi yang
yang awalnya tuh sebenarnya karena ayahnya gitu. Jadi ada satu masalah di masa lalu yang ayahnya coba tutupi dari anak-anaknya gitu, tapi istrinya tahu. Yang intinya ya udah kita pokoknya sampai seterusnya happy aja gitu. Tapi ya lupa gitu bahwa ya masalah itu harus diselesaikan. Maksudnya jangan ditutupi hanya for the sake of happiness gitu. Jadi kayak happiness tuh jadi sebenarnya sesuatu yang memenjarakan kita gitu, bahwa sedih itu juga nggak apa-apa loh gitu. Jadi sebenarnya inti filmnya tuh gitu bahwa di keluarga akan ada masalah dan akan ada yang bikin sedih, dan ya udah diterima aja gitu, nggak harus happy terus. Nah itu sebenarnya tentang itu gitu. Jadi dinamika keluarganya, terus dinamika kakak adiknya gitu. Jadi ngeceritain juga gimana masalah yang terjadi antara anak sulung, anak tengah, sama anak bungsu. Nah kebetulan aja filmnya dibukanya tuh dari point of view aku, si anak bungsu ini. Tapi setelah itu kebuka lah pelan-pelan dari sisi yang anak tengah, dari sisi yang anak sulung, dari si ibu, dari si bapak gitu. Kebetulan anak Om ada usia SMP. Om udah juga nonton film NK Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Oke. Susah nyingkatinnya. Anak SMP minta nyingkatin itu susah judulnya. Anak SMP minta Amanda dong suka banget film yang gini. Oh, Amang di mata ABG film ini ya gitu loh. Ya Om kalau saya ABG ya jadi soalnya dulu ingat Amanda kan di I Love You Om keren di situ. Terima kasih. Kalau di Nanti Kita Cerita ini Amanda nggak jauh sama aslinya sebenarnya. Kalau menurut Om kalau ada terkenal aslinya ya. Iya kecil-kecilnya sama ya. Nggak jauh beda sama kecilnya gitu. Tapi ternyata di mata anak-anak SMP booming itu banyak dibahas di Instagram. Oh ya gitu. Iya mungkin ya itu kali ya, karena jadi kan memang banyak yang dibahas karena mungkin mereka banyak yang relate juga sama posisinya di keluarga gitu ya. Jadi kayak misalnya teman-teman aku juga ada yang bener nih, jadi secara masalahnya sih mungkin nggak semua orang relate ya gitu, karena kan ya masalah keluarga beda-beda gitu. Tapi orang-orang tuh kebanyakan lebih ke yang kayak aduh gue tuh awan banget nih nama karakterku gitu, si anak bungsu. Gue tuh awan banget nih karena gue tuh dikekang banget, maksudnya kayak gue tuh paling dilindungin banget di rumah gitu, yang paling ditanya-tanyain kalau mau pergi kemana, gak dibebasin gitu. Terus ada juga temenku yang aduh gue angkasa banget nih, anak pertama gitu yang diperankan sama Rio Dewanto gitu. Aku anak pertama nih yang pengen punya kehidupan sendiri, tapi di satu sisi harus bertanggung jawab sama adik-adiknya gitu. Akhirnya jadi istilah-istilah bagi anak ABG ya sebenarnya. Istilah atau apa namanya tuh? Ya gitu-gitu deh, dijulukan lah mungkin tepatnya. Oke, Amanda, makasih ngobrolnya, sukses terus ya terus. Ditunggu kejutan-kejutan berikutnya. Siap, terima kasih Om Henry. Sehat-sehat ya, semoga kita cepat kembali beraktivitas seperti biasa di nafas ini. Aduh, bosan di rumah mulu ya. Tapi mau nggak mau kan demi kesehatan Om. Iya sih. Oke, sukses terus ya, makasih ya. Thank you. Oke, thank you, bye.